Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sekalipun kami masih berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami, dimanapun kami berada. Tapi satu hal yang tidak bisa menghalangi kami terus terkoneksi dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah Roh Kudus ada tinggal bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah persekutuan kami bersama-sama dengan Tuhan boleh menjadi kekuatan yang menopang kami menghadapi segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami siap untuk belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Harapan saya dan doa kami bahwa Bapak Ibu semua dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan, sehingga kita tetap dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta, di mana seluruh gereja Tuhan memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Karena itu kita akan belajar tentang Pentakosta. Kita akan membuka terlebih dahulu Alkitab kita yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop adalah Pentakosta. Ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 4 kita akan ulangi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati serta melakukannya. Kita belajar sejarah kekristenan yang diawali dengan Yahudi. Hari Pentakosta bagi orang Yahudi yang disebut dengan juga Shavuot adalah hari raya 7 minggu. Ya, hari raya 7 minggu sejak mulai menyabit gandum yang belum dituai. Kemudian hari Pentakosta itu atau hari 7 minggu itu dilakukan oleh orang Yahudi dengan berkumpul di Bait Allah. Mereka mempersembahkan persembahan dan bersukacita. Di dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16 sampai ke-17 di situ dikatakan bahwa Pentakosta atau hari raya 7 minggu adalah salah satu dari 3 hari raya utama orang Yahudi. Jadi kita mengenal ada hari raya Paskah yang dilaksanakan pada tanggal 14 bulan Nisan. Kemudian sehari setelahnya orang memperingati dengan hari raya roti tidak beragi untuk memperingati bagaimana orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka terburu-buru sehingga mereka tidak sempat untuk mempersiapkan atau membuat roti beragi. Jadi peristiwa ini mengenang kembali bagaimana mereka pesa atau melewati masa di mana Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulak, dan tulak yang terakhir adalah pembunuhan anak sulung. Itu hari raya Paskah. Kemudian dilanjutkan hari raya roti tidak beragi. Kemudian hari raya berikutnya yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh orang Israel juga adalah hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Lalu hari raya yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Jadi 3 kali setahun orang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat
akan datang ke bait Allah untuk berkumpul bersama-sama memperingati hari raya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui Musa. Nah, Bapak Ibu, hari Pentakosta bagi orang percaya adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid yang berkumpul di loteng Yerusalem, bertepatan dengan hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Pentakosta, penta itu 50 ya. Jadi hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Jadi Yesus mati pada hari Jumat diperingati sebagai Jumat Agung, lalu hari ketiga diperingati sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bagi gereja disebut dengan hari Paskah. Lalu 40 hari kemudian gereja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Lalu hari ke-50 adalah hari di mana Pentakosta atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Itu sesuai dengan pesan daripada Tuhan Yesus yang terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu kita sudah belajar pada minggu yang lalu, bagaimana stay at home itu kurang lebih sama dengan stay in the city, di mana kita bertahan atau tinggal di kota menantikan janji Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta yang ditulis dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul pasal 2, sejarah mencatatnya sebagai hari kelahiran gereja. Jadi, hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan ditandai sebagai gereja mula-mula. Karena kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya, kemudian kekristenan mulai bangkit, mulai menunjukkan jati dirinya, di mana para murid sebagai murid-murid Yesus mulai menjadi saksi ketika Roh Kudus dicurahkan, sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Kamu akan menerima kuasa, dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam zaman Roh Kudus ini, maka kita memperingati Pentakosta dengan situasi yang berbeda, khususnya di era saat ini. Kita akan belajar tentang Pentakosta di era baru. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema tentang Pentakosta di era baru. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuki masa yang disebut dengan new normal. Ya, new normal. Kita mulai memasuki situasi yang mulai normal ketika pandemi COVID-19 secara perlahan tidak lagi berpengaruh besar. Kita akan mulai memasuki normal, situasi normal, tetapi dengan beberapa hal yang baru. Nah, tentu saja hal ini juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Apa saja hal-hal yang baru? Misalnya aktivitas kita beribadah. Kita mungkin di masa-masa yang akan datang diizinkan beribadah dengan beberapa catatan. Ada standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus diperhatikan oleh gereja, yang harus diperhatikan oleh umat Tuhan, yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Misalnya, bagaimana standar protokol diberlakukan dengan terlebih dahulu memberikan disinfektan kepada gedung gereja, tempat-tempat pelayanan ibadah. Kemudian kita harus mempersiapkan hand sanitizer atau air mengalir dan sabun cuci tangan, di mana kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian mungkin kita tidak boleh atau tidak bersalaman lagi. Kemudian kita harus mengatur jarak, ada social distancing antara satu sama lain. Ini hal-hal yang baru yang juga harus kita sesuaikan dalam rangka kita melaksanakan apa yang menjadi regulasi atau aturan. Nah, karena itu kita juga akan belajar Pentakosta di era baru. Kita akan melihat bagaimana Pentakosta ini terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai orang percaya dan murid Yesus, apa yang harus kita lakukan agar kuasa Roh Kudus, Pentakosta dengan kuasa yang luar biasa itu dicurahkan dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat perbandingan. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pada gereja mula-mula, dan kita bandingkan dengan kita saat ini di era baru, di era new normal saat ini.
Bapak Ibu perlu menjadi perhatian kita, kenapa hari Pentakosta tadi diperingati sebagai ditandai sebagai tonggak untuk lahirnya gereja atau gereja mula-mula. Karena sejak peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid yang sedang berkumpul saat itu, maka terjadi kegerakan yang luar biasa. Sejarah mencatat dalam kurun waktu 100 tahun, perhatikan, dalam kurun waktu kurang lebih 100 tahun, kekristenan itu mulai menyebar ke seluruh dunia. Bahkan dikatakan bahwa 70% Eropa itu menjadi orang percaya. Itu sejak Roh Kudus dicurahkan, kuasa dinamos dicurahkan kepada gereja dan murid-murid menjadi saksi, maka penyebaran berita Injil menyebar ke seluruh dunia. Tetapi sampai hari ini amanat agung yang disampaikan oleh Yesus belum tuntas. Kemudian kita mengenal juga peristiwa Pentakosta di dalam sejarah, dimulai di Azusa Street, di mana Tuhan mencurahkan roh secara luar biasa, yang dimulai dari doa orang-orang percaya waktu itu berkumpul yang dipimpin oleh William Seymour, seorang kulit hitam memimpin dalam doa, kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan sejak saat itu penyebaran berita Injil memenuhi seluruh dunia. Bahkan sejarah mencatat bahwa hari-hari ini kekristenan yang ada baik di Eropa, di Asia, di Amerika, dan di belahan dunia itu bergerak sejak Azusa Street 1904. Jadi Bapak Ibu, begitu luar biasanya kuasa Pentakosta yang dicurahkan kepada murid, dicurahkan kepada orang percaya untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Nah, mari kita bandingkan dengan kita saat ini di era normal. Beberapa catatan yang bisa kita perhatikan terjadinya pencurahan Roh Kudus pada saat Pentakosta. Yang pertama, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka tiba di kota, setelah murid-murid mengantarkan Tuhan Yesus untuk naik ke sorga, lalu setelah mereka tiba di kota, maksudnya di Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Lalu di dalam pasal 2 ayat yang pertama tadi dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, Bapak Ibu, yang menarik untuk kita pelajari, kalau kita melihat dalam sejarah Pentakosta, di mana Pentakosta disebut adalah 3 daripada hari raya penting orang Yahudi, maka orang Yahudi perlu merayakannya. Bahkan dikatakan bahwa orang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat itu akan berkumpul di Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Mereka akan merayakannya di Bait Allah. Nah, menariknya Bapak Ibu, ketika hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, itu tidak terjadi di Bait Allah. Saya ulangi lagi, bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada para murid tidak terjadi di Bait Allah, tetapi terjadi di rumah. Dalam Alkitab menyatakan berkumpullah mereka di rumah, bahkan mereka naik ke loteng. Jadi pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu terjadi di loteng Yerusalem. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke Israel dan kita mengunjungi kota Yerusalem, maka kita akan dibawa ke upper room, ke ruang atas, di mana murid-murid berdoa, berkumpul sebanyak 120 murid berkumpul, berdoa, dan Roh Kudus dicurahkan. Dan hadirat Tuhan begitu luar biasa di tempat itu. Jadi yang saya mau katakan bahwa Roh Kudus dicurahkan itu tidak harus di Bait Allah, tidak harus di gereja. Artinya Roh Kudus bisa dicurahkan di rumah. Yang setuju katakan amin. Yes, bahwa hari ini kalau kita diperintahkan untuk tinggal di rumah, biasanya selama 10 hari orang Kristen berdoa, berkumpul bersama-sama setelah kenaikan Tuhan Yesus, berkumpul bersama-sama minta pencurahan Roh Kudus. Tetapi hari ini kita berdoa meminta pencurahan Roh Kudus bukan di gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, rumah tempat tinggal kita bukan halangan untuk Roh Kudus dicurahkan.
Sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama di gereja, tapi tidak menjadi halangan untuk Roh Kudus bisa dicurahkan kepada kita. Karena Roh Kudus dicurahkan gereja pada jemaat mula-mula justru di rumah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan menjadi alasan untuk kita tidak bisa menerima lawatan Allah ketika kita tidak berkumpul di gereja. Jadi di rumah kita tetap bisa menerima pencurahan Roh Kudus, kita bisa menerima kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang merindukannya. Amin Bapak Ibu. Jadi mari manfaatkan waktu-waktu kita di rumah untuk kita berdoa sungguh-sungguh agar Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Bagian yang kedua atau terjadinya pencurahan Roh Kudus saat Pentakosta itu terjadi karena ketaatan para murid kepada perintah Yesus. Ya, tadi kita sudah belajar di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Lalu di dalam Kisah Rasul pasal ayat 4 dan 5 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, tetapi kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus dicurahkan kepada murid karena mereka taat. Mereka taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jangan pergi dari Yerusalem. Mari tunggu janji Bapa. Berdiam di kota. Nantikan janji Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus bisa dicurahkan kepada kita di era baru ini atau di new normal ini ketika kita taat kepada perintah. Pertama kita taat kepada perintah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan lewat hamba-hamba Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita belajar untuk taat. Jangan keraskan hatimu. Jangan membangkang. Ketaatan berikutnya kita taat kepada otoritas. Mari kita belajar taat kepada otoritas yang dipercaya. Kita taat kepada pemerintah. Pemerintah sudah memberi himbauan. Pemerintah sudah memberi anjuran. Pemerintah telah memberikan protokol. Mari kita ikuti. Mari kita taati. Jangan menjadi orang yang memberontak. Jangan menjadi orang yang sok tahu. Jadi hari ini pencurahan Roh Kudus bisa terjadi ke dalam kehidupan kita di era baru ketika kita menjadi orang yang taat. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, Pentakosta atau Roh Kudus dicurahkan terjadi karena murid itu bertekun dalam doa. Haleluya. Jadi mereka berkumpul bersama-sama, mereka bertekun dalam doa. Doa yang tekun, doa yang sungguh-sungguh, doa yang mengerang di hadapan Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh melibatkan seluruh keberadaan tubuh, jiwa, roh mereka. Seperti dikatakan firman Tuhan, mereka berdoa segenap hati dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu bertekun di dalam doa. Amin. Ini waktunya kita berdoa sungguh-sungguh. Kita bukan berdoa hanya sekedar syarat. Kita bukan berdoa hanya sekedar kewajiban. Kita bukan berdoa hanya sekedar menunjukkan bahwa kita orang Kristen, bahwa kita harus berdoa. Tapi berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun. Ingat, Tuhan mencatat bahwa Elia adalah manusia biasa. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh berdoa, maka doanya penuh dengan kuasa. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita perlu berdoa. Elia tidak berhenti berdoa ketika dia meminta hujan. Dia katakan kepada bujangnya, kamu lihat ke ujung sana, apakah sudah ada tanda-tanda hujan? Lalu dia berdoa sementara bujangnya melihat. Lalu bujangnya berkata, Bapak, tidak ada tanda apa-apa. Lalu Elia berdoa sungguh-sungguh, lebih lagi bertekun. Lalu dia katakan, lihat lagi, tidak ada tanda apa-apa. Dia berdoa lagi sampai 7 kali bujangnya bolak-balik. Elia terus berdoa sampai akhirnya dia berkata, Bapak, aku melihat ada seperti gumpalan kecil hitam di langit. Lalu Elia tahu itulah saatnya doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pray
until something happen. Berdoa sampai sesuatu yang terjadi, itu berdoa di dalam ketekunan. Kalau hari-hari ini ada pergumulan dalam hidup, berdoa dengan tekun. Ada persoalan, ada masalah, ada kesulitan dalam hidup, berdoa dengan tekun. Jangan berdoa dengan setengah hati. Amin. Inilah saatnya untuk kita meningkatkan jam-jam doa kita. Inilah saatnya untuk kita meningkatkan kualitas doa kita. Yang keempat, Bapak Ibu, terjadinya pencurahan Roh Kudus saat Pentakosta terjadi karena murid-murid sehati. Katakan sama-sama dengan saya, sehati. Ya, mereka sehati, mereka bersepakat, mereka unity di dalam doa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini waktunya kita berdoa dengan sehati. Amin. Berdoa dengan sehati artinya kita berdoa bukan hanya karena keinginan kita. Apa yang menjadi beban orang secara bersama-sama, mari kita libatkan diri kita terlibat di dalam doa yang sehati. Seluruh anggota keluarga berdoa bersama-sama secara sehati. Jangan si A berdoa, yang si A melakukan apa, si B melakukan apa, si C melakukan apa. Tapi mereka boleh bersama-sama sehati, sepakat di dalam unity. Bapak Ibu, berdoa dengan sehati ini tidak mudah. Kenapa? Karena setiap orang punya kepentingan yang berbeda-beda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Bahwa setiap orang punya keinginan yang berbeda-beda. Karena itu ketika kita mau menyatukan hati kita, menyamakan keinginan kita, menyamakan yang menjadi beban kita, kita perlu menanggalkan ego kita. Kita perlu menanggalkan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri. Kita mulai memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Jadi hari-hari ini kita bersehati, berdoa, sepakat, meminta apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi komunitas kita. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi gereja kita. Karena kita itu perlu bersehati, kita perlu bersepakat. Yang kelima, Bapak Ibu, terjadinya pencurahan Roh Kudus saat Pentakosta itu terjadi karena adanya komitmen untuk menjadi saksi. Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid karena mereka taat, karena mereka bertekun, karena mereka sehati, dan karena mereka berkomitmen untuk menjadi saksi. Dalam kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Pertanyaannya, untuk apa kuasa Roh Kudus dicurahkan? Untuk apa kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada para murid? Untuk menjadi saksi. Maka mereka berkomitmen untuk menjadi saksi. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-23. Yang pasal 1 ayat 22. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Pada saat itu Petrus berdiri di antara 120 orang-orang yang berkumpul. Dia berkata bahwa mereka seharusnya 12 murid Yesus itu melambangkan 12 suku Israel. Tetapi satu dari murid Yesus, yaitu Yudas, akhirnya menjadi murid yang murtad. Yudas menjadi murid yang akhirnya terbuang. Itu karena pilihannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, Petrus berkata, harus genap jumlah kami. Kami sudah kurang satu, harus ada satu orang yang menggantikannya. Kenapa? Karena kami harus menjadi saksi sebanyak 12 orang. Jadi satu orang itu diundi, satu orang didoakan untuk apa? Untuk menjadi saksi. Jadi mereka berkumpul sama-sama berkomitmen, bahkan menambahkan bilangan ke-12 murid-murid Tuhan menggantikan Yudas, ada dengan tujuan yang jelas untuk menjadi saksi bagi kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Ibu, komitmen yang penting bagi para murid adalah di mana mereka berkumpul berdoa bahwa mereka akan melaksanakan apa yang menjadi amanat agung daripada Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi tujuan mereka berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan agar mereka bisa menjadi saksi yang efektif.
Jadi seberapa besar komitmen kita untuk menjadi saksi? Seberapa besar kita berkomitmen ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kita menjadi seorang yang memberikan kesaksian bagi dunia, menjadi seorang yang memberitakan kabar baik ke seluruh dunia, menjadi seorang yang memberitakan kerajaan Allah bagi seluruh dunia. Itulah fungsinya, itulah gunanya Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat perbandingan apa yang terjadi di gereja mula-mula, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka tetap bisa terjadi di era baru. Amin. Sebagai murid Tuhan di akhir zaman, kita harus memiliki komitmen yang sama dengan para murid pada saat itu untuk menjadi saksi. Kenapa? Karena sampai hari ini amanat agung Tuhan Yesus belum selesai. Amanat agung belum tuntas. Walaupun sebagian besar Eropa sudah menjadi percaya, walaupun sebagian besar Amerika sudah menjadi percaya, walaupun cukup besar populasi kekristenan di seluruh dunia, tetapi amanat agung belum sampai ke seluruh dunia. Belum semua orang menjadi murid Tuhan. Karena itu kita punya kewajiban yang sama, kita memiliki tanggung jawab yang sama. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya para penginjil, bukan banyak orang yang dengan label sekolah Alkitab saja yang harus menjadi saksi memberitakan Injil. Tetapi setiap kita orang percaya yang sudah menjadi murid Tuhan, maka kita harus berkomitmen untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat bahwa apa yang terjadi pada gereja mula-mula ketika Roh Kudus dicurahkan, bisa terjadi dengan kita saat ini, situasinya mirip, situasinya cocok, situasinya pas, maka kita menjadi orang yang semakin bergairah di dalam melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa refleksi dan aplikasi yang bisa kita pelajari dalam pelajaran hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, era baru atau new normal, kuasa Roh Kudus tidak terbatas hanya dalam gereja. Yang setuju katakan amin. Di era baru, di new normal ini, bahwa kuasa Roh Kudus tidak terbatas hanya di dalam gedung gereja, tetapi di rumah-rumah di mana saja kita dapat berdoa, memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, maka Roh Kudus akan hadir dan melawat kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jangan batasi Roh Kudus hanya ketika ada di gereja. Sehingga kita tidak bisa menjadikan alasan kita tidak bisa ke gereja atau tidak bisa beribadah secara bersama-sama, lalu kita tidak mengalami lawatan Roh Kudus. Ingat, sejak gereja mula-mula, Roh Kudus dicurahkan justru di rumah ketika murid-murid berkumpul berdoa bersama. Pertanyaannya, kalau kita tidak bisa berkumpul bagaimana? Roh Kudus tidak dibatasi oleh berapa banyak orang yang berkumpul. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, bertekun, maka Roh Kudus bisa dicurahkan dan akan melawat kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita memiliki telinga seorang murid. Amin. Miliki telinga seorang murid yang dengar dan taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan dan otoritas. Jadi sebagai murid Tuhan di akhir zaman, kita menjadi orang yang dengar-dengaran. Kuasa Roh Kudus, Pentakosta dicurahkan kepada kita, bukan menjadikan kita sebagai orang yang pemberontak, tapi justru menjadikan kita orang yang taat. Kita orang menjadi orang yang dengar-dengaran. Dimulai kepada dengar-dengaran apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jangan menjadi orang yang keras kepala, jangan menjadi orang yang tegar tengguh, jangan menjadi orang yang suka melawan, jangan menjadi orang yang suka memberontak. Taatlah kepada Tuhan, kemudian taatlah kepada otoritas. Taatlah kepada pemerintah, apa yang disampaikan oleh pemerintah, karena pemerintah adalah orang yang ditetapkan oleh Allah. Amin. Kemudian taatlah kepada otoritas yang ditetapkan lainnya. Ada pemimpin-pemimpin rohani kita, taatlah pada otoritas itu. Ada orang tua kita, ada orang-orang yang ditetapkan untuk memimpin kita, pemimpin-pemimpin kita. Belajarlah untuk taat. Jangan menjadi orang yang suka memberontak. Belajar menjadi orang yang dengar-dengaran, belajar menjadi orang yang rendah hati, belajar menjadi orang yang mau dikoreksi, mau diajar, dan mau terus belajar. Berikutnya Bapak Ibu, refleksi yang bisa kita lakukan, mari kita bangun mesbah keluarga dan tim misi di rumah kita masing-masing. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Bangun mesbah keluarga dan tim misi di rumahmu masing-masing.
bersama keluargamu sehati, saling mengampuni, saling percaya, dan bekerja sama. Jadi tim misi yang utama kita bukan di luar. Tim misi utama kita bukan di gereja. Tim misi utama kita ada di dalam keluarga, ada di dalam rumah tangga kita. Mari libatkan seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjadi tim yang berdoa bersama-sama, menjadi tim yang bersehati, menjadi tim yang bergumul bersama-sama, tim yang bersama-sama membangun mesbah keluarga, menaikkan doa pujian penyembahan bagi Tuhan. Ingat, untuk sehati itu tidak mudah. Karena itu, mari kita belajar untuk saling mengampuni. Kalau ada penghalang antara suami dan istri selama ini, ada penghalang antara orang tua dan anak selama ini, ada penghalang antara saudara dengan saudara, mari hari ini kita bereskan. Mari kita saling mengampuni, mari kita saling memaafkan, mari kita saling percaya dan bekerja sama. Ketika kita melakukan itu, Mazmur 133 katakan, berkat Tuhan dicurahkan kepada orang yang hidup rukun bersama. Amin. Kita rindu berkat Tuhan dicerahkan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna kepada keluarga kita ketika kita mulai bersehati. Dan yang terakhir Bapak Ibu, refleksi dan aplikasi untuk kita. Mulailah bertindak untuk jadi saksi. Amin. Bertindaklah untuk jadi saksi, beritakan Injil lewat perkataan, lewat sosial media, lewat kesaksian, dan hidup dan buktikan kuasa Roh Kudus di dalam dirimu. Kita tidak akan pernah mengetahui sejauh mana kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita kalau kita belum mendemonstrasikannya lewat menjadi saksi. Mulailah belajar bersaksi, beritakan Injil, kau akan melihat perkataan-perkataan yang biasa tapi bisa membuat orang lain hatinya tergugah. Perkataan-perkataan yang biasa tetapi karena ada urapan Roh Kudus membuat orang lain menjadi hatinya dilembutkan. Sebagaimana Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Perkataan-perkataan yang biasa. Bahkan Tuhan memberikan hikmat untuk dia memahami kitab suci, menghubungkan kitab perjanjian lama dengan nubuatan yang digenapi dalam kehidupan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan inilah saatnya Bapak Ibu, saya tidak henti-hentinya untuk mengajak kita semua manfaatkan semua fasilitas yang ada yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil. Kalau selama ini gedung gereja hanya menjadi gereja dengan tembok yang membatasi bahwa Injil hanya didengar oleh orang-orang yang ada di dalam gereja. Dan inilah saatnya untuk Injil didengar secara luas. Orang-orang yang selama ini tidak datang ke gereja akan mendengar Injil ketika kita mulai memberitakannya lewat apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang pintar menulis, mulailah menulis. Minta hikmat dari Tuhan, menuliskan artikel, menyampaikan. Bapak Ibu yang memiliki kemampuan untuk membuat video, membuatlah video pemberitaan Injil, gunakan sosial media. Bapak Ibu gunakan apa saja yang diberikan, dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi minta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memampukan kita melakukan Pentakosta, melakukan penerapan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kami, bahwa inilah waktunya kami, ketika kami memasuki new normal ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh dapat menjadi saksi-Mu yang efektif di akhir zaman. Kami boleh menjadi murid-murid yang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadi saksi, untuk menjadi murid dan memuridkan. Tolong setiap kami Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan, tolong gereja Tuhan, hikmat, kemampuan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus biar dicurahkan berlimpah-limpah dan didemonstrasikan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami akan melihat jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kami akan melihat jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang dijadikan murid oleh Tuhan Yesus untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.